Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna S. Rustiawati, mahasiswi dari STISIP Samsul Ulum Sukabumi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Eni Rohaini, SPD, SIPMSI. Saya akan memaparkan materi tentang proses sosial dan interaksi sosial. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial. Proses sosial adalah cara berhubungan atau interaksi antara orang perorangan atau orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok manusia yang saling bertemu dan terjadinya sistem hubungan tertentu. Bentuk-bentuk proses sosial menjadi 4. 1. Kompetisi. 2. Konflik. 3. Akomodasi. 4. Asimilasi. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di lingkungan masyarakat. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok, atau dengan hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Teori-teori interaksi sosial. Teori interaksionisme simbolik. Teori ini dikemukakan oleh Gerhard Schmidt. Menurutnya, interaksi sosial terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol tersebut menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antar individu. Ada 3 pokok pikiran dalam interaksionisme simbolik, yaitu manusia bertindak atau X terhadap sesuatu atau things atas dasar makna, yaitu makna. Contoh dari teori ini adalah ketika upacara, kita berdiri tegak menghormati. Tindakan Sangsaka merah putih, hal, atas dasar rasa nasionalisme, makna. Makna yang dimiliki berasal dari interaksi sosial antar individu. Teori definisi situasi. Menurut William E. Thomas, manusia tidak bereaksi ketika mendapatkan rangsangan dari luar. Tindakan individu selalu didahului dengan pertimbangan. Jadi, rangsangan yang didapatkan diseleksi terlebih dahulu melalui proses penafsiran situasi atau pembuatan definisi yang kemudian menghasilkan sebuah makna. Teori ini terbagi menjadi 2. Ada yang dihasilkan secara spontan dan ada yang dibuat oleh masyarakat, keluarga, teman, dan komunitas. Teori dramaturgi. Teori ini dikonsepkan oleh Erving Goffman. Menurutnya, interaksi sosial seperti suatu pertunjukan seni, sebab dalam interaksi sosial ada 2 jenis kehidupan, yaitu backstage atau belakang panggung dan front stage atau depan panggung. Teori Goffman menggambarkan kehidupan manusia yang memiliki perbedaan pola interaksi yang tergantung pada situasi dan kondisi. Contoh dari teori ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, dramaturgi dalam interaksi sosial terlihat seperti dalam kehidupan seorang ayah. Saat bekerja, seorang ayah mungkin akan menjadi seorang bos yang akan bersikap tegas kepada bawahannya di perusahaan. Sebaliknya,
Saat di rumah dan menjadi figur ayah, sosok itu mungkin akan menjadi lebih ramah dan bersahabat kepada anak-anaknya. Tujuan interaksi sosial. Tujuan dari interaksi sosial adalah untuk menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan dalam bidang-bidang tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidup, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, membicarakan dan merundingkan suatu masalah dalam rangka untuk mencari solusi, dan meniru kebudayaan orang lain yang lebih maju. Jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial dalam masyarakat terbagi menjadi 3. 1. Interaksi individu dengan individu. 2. Interaksi individu dengan kelompok. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, mengemukakan syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang perorangan, antar orang perorangan dengan suatu kelompok manusia, dan sebaliknya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial bisa bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang mengarah pada kerjasama. Kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Kontak sosial juga dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi bila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, sedangkan kontak sekunder memerlukan perantara. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk saling memengaruhi satu sama lain. Proses komunikasi dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu komunikasi verbal atau bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan, dan komunikasi nonverbal atau bentuk komunikasi memakai simbol-simbol. Ciri-ciri interaksi sosial. Sebuah hubungan bisa dikatakan sebagai interaksi sosial apabila menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melibatkan lebih dari 1 orang. 2. Adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial. 3. Maksud dan tujuan yang ditentukan jelas. 4. Terdapat dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 5. Ada tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2. Ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif. Bentuk interaksi sosial yang tergolong asosiatif adalah yang dapat mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Macam-macam interaksinya adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan bentuk interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah ke hal yang bertentangan dan memicu ke arah berlomba untuk mencapai tujuan tertentu. Macam-macam interaksinya persaingan, kontroversi, dan pertikaian. Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial adalah imitasi atau meniru, sugesti atau rangsangan, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Dampak interaksi sosial. Dampak interaksi sosial secara positif. 1. Terpenuhinya kebutuhan individu dan kelompok
yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. 2. Kerjasama manusia yang terus berkembang seiring dengan makin kompleksnya kebutuhan dan situasi masyarakat saat ini. 3. Hubungan sosial antara dua atau lebih kelompok sosial yang berbeda akan terintegrasi lebih kuat karena timbulnya solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi. 4. Individu-individu yang berbeda akan saling kenal tercapainya kestabilan antara dua atau lebih kelompok yang bertikai. Lahirnya unsur kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan atau mengeliminasi kebudayaan asli yang mendukungnya. 5. Terjadinya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. 4. Interaksi sosial secara negatif. 1. Kerusakan dan hilangnya harta benda dan nyawa jika terjadi kontak atau benturan fisik. 2. Persaingan yang tajam akan membuat kontrol sosial tidak berfungsi. 3. Akan menimbulkan prasangka yang memicu terjadinya kerugian bagi orang lain. 4. Aktivitas yang dilakukan akan mengakibatkan terjadinya benturan atau kontak fisik. 5. Menimbulkan rencana atau niat mencelakakan pihak lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Stay positive and selalu jaga kesehatan.